Di saat kita hampir setiap waktu nge-scroll gadget, pernah gak sih terlintas bayangan di pikiran kita kayak, kok aplikasi TikTok tuh bisa memberikan konten hiburan yang selalu kita suka? Kok bisa sih lowongan kerja sekarang tuh diresponnya sama bot? Dan di saat segalanya makin canggih, tapi kenapa ya hidup kita tuh justru malah makin rumit? Orang-orang sekarang tuh bilang kalau kita tuh hidup di zaman yang serba canggih. Tapi apa iya sih semua yang dianggap canggih tuh pasti bikin kehidupan kita lebih sejahtera? Apa iya nggak ada efek buruknya sedikit pun dalam kehidupan kita? Dari pertanyaan-pertanyaan dasar itu, kita bisa lihat bahwa sekarang hampir semua aktivitas tuh pasti melibatkan teknologi, seperti belajar lewat chat GPT, membeli makanan lewat aplikasi, sampai nyari jodoh pun diramalin sama algoritma. Dari masa ke masa, kemudahan demi kemudahan itu hadir. Tapi di balik itu muncul juga pertanyaan-pertanyaan baru. Siapa sih yang ngontrol segala kemudahan tersebut? Apa iya keamanannya beneran terjamin? Apa iya selalu adil untuk semua orang? Dan yang paling penting tuh, apakah segala kemudahan tersebut itu beneran berpegang dengan moral dan etika? Pertanyaan-pertanyaan tentang kontrol, keamanan, keadilan, dan prinsip kemanusiaan inilah yang membawa kita pada peran penting filsafat MIPA. Jadi MIPA itu merupakan singkatan dari matematika, ilmu pengetahuan alam, dan teknologi yang lahir darinya. Jadi filsafat MIPA itu bukan cuma wadah untuk mengembangkan berbagai soal rumus, namun yang paling penting itu memahami makna dan nilai di balik ilmu dan penemuan. Dalam filsafat MIPA kerap ditanyakan, apa sih gunanya inovasi ini? Apa sih dampaknya buat manusia dan lingkungan? Apa iya prinsip kerjanya selaras sama prinsip kemanusiaan? Bukan cuma bisa atau tidak, tapi juga layak atau tidak. Untuk memahami lebih jauh layak atau tidak, mari kita lihat salah satu contoh paling relevan, yaitu deepfake. Pernah lihat gak sih video orang terkenal ngomong hal aneh tapi ternyata itu palsu? Nah, itu namanya deepfake. Jadi deepfake itu merupakan teknologi yang bisa meniru wajah dan suara dengan sangat meyakinkan. Masalahnya bukan cuma untuk hiburan. Deepfake malah berpotensi besar dipakai untuk hal-hal yang senonoh, seperti menyebar kebohongan, memeras orang, atau bahkan memanipulasi opini publik. Disinilah prinsip filsafat MIPA bertanya, jika teknologi bisa menciptakan realitas palsu, bagaimana kita menjaga kebenarannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Selain deepfake, contoh lain yang tidak kalah krusial adalah penggunaan AI dalam proses rekrutmen. Banyak perusahaan sekarang memakai AI untuk menyaring lamaran para kandidat pekerja secara cepat, hemat, dan efisien. Tapi ternyata AI juga sering bias dalam prosesnya. Akibatnya, kandidat banyak yang tertolak karena hal yang tidak wajar dan tidak relevan dengan syarat mutlaknya, seperti nama ataupun gender. Disinilah filsafat MIPA mempertanyakan, apakah etis cuma sekedar ngandelin algoritma buat bikin keputusan tanpa pengawasan moral? Kalau menurut filsafat MIPA, teknologi itu tugasnya membantu kehidupan kita, bukan beneran gantiin nilai-nilai keadilan. Dari dua contoh tadi, kita kembali pada pertanyaan yang fundamental. Teknologi memang makin pintar, tapi apa iya manusianya juga udah makin bijak buat gunain kemudahan itu? Di saat satu kota sudah memakai AI untuk mengatur lalu lintas, malah masih ada sekolah yang kesulitan sinyal. Apa iya itu udah bisa dibilang dengan kemajuan? Peran filsafat MIPA bukan berarti untuk menghambat segala bentuk inovasi, namun sebagai kaidah untuk menjaga agar inovasi tetap berpihak pada manusia, bukan hanya soal cepat, efisien, atau bahkan murah, tapi juga memperhatikan soal keadilan, etika dan moral, serta berkelanjutan. Karena kemajuan sejati bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang arah yang kita pilih bersama.